السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan afdhalus syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji patut kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pemirsa. Hingga hari ini Allah menghadirkan kesehatan kepada kita sehingga hari kedua Ramadan kita masih bisa diberikan kesehatan dan bisa mengikuti ibadah dengan tenang. Salah satunya yaitu mengikuti kajian majelis yang mulia ini yaitu Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita hadir tiap hari pukul 13.00 hingga pukul 14.30 insya Allah. Dan kebetulan hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Ikhlas Beranang Siang, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini sangat menarik sekali. Ternyata bulan Ramadan bukan hanya bulan ampunan atau bulan maghfirah. Ternyata bulan Ramadan mempunyai kesamaan yang sangat indah sekali, yaitu kesamaan bulan Ramadan dengan haji dan umroh. Itulah tema yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini, yang insya Allah akan diisi tausiah oleh guru-guru kita. Ustadz kita telah hadir, yaitu Ustadz Aswan Faisal dan Ustadz Adi Purnama. Insya Allah di segmen satu ini, Ustadz Adi Purnama akan memberikan tausiah kepada kita. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Selamat mengikuti. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bini'matil ibadah fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Ibu, pemirsa TV One, pencinta Damai Indonesiaku. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang barokah,
di bulan yang barokah, alhamdulillah kita dapat hadir di majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu majelis ilmu. Majelis ilmu itu kata Kanjeng Nabi, tahuffuhul malaikah bi ajnihatiha, senantiasa dikelilingi oleh para malaikat dengan kepak sayap rahmatnya. Mereka berbaris sampai ke langit dunia karena kecintaannya kepada majelis ilmu. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya alhamdulillah kita memasuki Ramadan. Seorang mukmin hendaklah gembira, bahagia, senang dengan tibanya bulan Ramadan. Kenapa? Karena ternyata Ramadan memiliki keutamaan yang sama dengan haji dan umroh. Padahal kalau haji kita tahu biayanya mahal, ya, antriannya lama. Kalau Bapak Ibu jemaah Bogor ini daftar sekarang, 25 tahun lagi baru berangkat. Biayanya mahal, antriannya lama, tidak semua orang mampu. Sedangkan Ramadan dia yang datang kepada kita. Maka enggak bayar, enggak ngantri, semua orang bisa. Apa kesamaan Ramadan dengan haji dan umroh? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah diampuninya dosa-dosa kita. Nabi SAW bersabda, man ata baital haram lam yarfus walam yapsuk roja'a khoroja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Siapa yang mendatangi Baitullah, baik haji ataupun umroh, lalu mengisi perjalanannya itu dengan ibadah, dengan ketaatan. Lam yarpus, tidak rofas. Rofas itu maksiat yang kaitannya dengan syahwat. Walam yapsuk, dan tidak melakukan perbuatan fasik, durhaka secara umum. Roja'a, ia pulang, khoroja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Keluarlah ia dari dosa-dosanya seperti baru dilahirkan ibunya. Masya Allah. Disamakan dengan bayi baru lahir. Berbahagialah Bapak Ibu yang sudah haji atau paling tidak sudah umroh. Itu haji umroh. Lalu bagaimana dengan Ramadan? Ramadan Kanjeng Nabi bersabda, man soma Ramadan imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzanbi. Siapa yang melaksanakan saum Ramadan, landasannya iman dan semata-mata berharap ridho Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sama enggak? Sama, cuma beda kalimatnya aja. Ini keutamaan yang pertama, sehingga kenapa kita harus gembira, bahagia dengan hadirnya Ramadan. Dia datang mengampuni dosa-dosa kita. Padahal siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Ada yang gak punya dosa? Yang gak punya dosa angkat tangan? Tidak ada. Kullu bani adama khotoun. Setiap anak Adam ada saja melakukan perbuatan dosa. Wa khairul khotoin at-tawwabun. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertaubat. Bahkan di ayat yang tadi dibacakan ya oleh Ustadz kita, jangankan manusia secara umum, hatta orang bertakwa sekalipun ada saja melakukan kehilapan dan dosa. Ya, cuma bedanya kalau orang bertakwa begitu melakukan perbuatan dosa, zakarullah, dia ingat kepada Allah lalu memohon ampun dan tidak mengulangi. Ayat tadi menjadi dalil bahwa jangankan manusia secara umum, orang bertakwa saja ada melakukan perbuatan khilaf dan dosa. Maka kita sangat butuh dengan ampunan. Dan Ramadan hadir untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Sofyan, Bapak Ibu pemirsa TV One, Ramadan hadir untuk mengabulkan doa-doa kita. Umar bin Khattab bercerita, suatu ketika kata Umar, saya mau berangkat umroh. Lalu minta izin kepada Kanjeng Nabi. Apa sabda Kanjeng Nabi? La tansani ya ukhoy min du'aik. Kalau bahasa orang Bogor, bro jangan lupa doain aneh. Kata Umar, tiada yang membahagiakan dalam hidup saya kecuali 2.
Satu, waktu saya masuk Islam. Dan yang kedua, waktu mendengar kalimat Kanjeng Nabi tadi. Bayangkan beliau minta didoakan ke Ane. Berarti kan doa Ane ini mustajab betul. Tentu bukan cuma doa Umar, tapi doa siapa saja yang berangkat haji dan umroh, yang niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, dana yang dipakainya betul-betul halal, dan semata-mata mencari ridho Allah. Kenapa Ustadz dibilang niatnya harus ikhlas? Bukankah semua ibadah harus ikhlas? Betul. Tapi wabil khusus haji umroh. Karena betapa banyak orang yang berumroh niatannya macam-macam. Ada umroh politik, Sadaswan. Ada. Karena mau maju di pilkada atau jadi caleg buru-buru. Karena di masyarakat kita kalau ada hak di depannya jaminan mutu. Nah itu umroh politik, haji politik. Ada juga motivasi ekonomi, ada. Usaha aku gini-gini amat sih. Makanya umroh lu, emang iya. Kalau umroh beres dah. Iya dah hitung-hitung modal. Hitung-hitung modal dia bilang. Ada umroh ekonomi. Ada umroh sosial, ada status sosial. Karena kalau sudah berangkat ke Mekah, beseknya dapat 2. Kalau salam dicium tangan. Bersihkan dari itu semua, niatkan semata-mata karena Allah. Coba perhatikan kalimat talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada kemusyrikan bagimu. Innal hamda. Sesungguhnya pujian milik Allah, maka tidak ada niatan pamer, tidak ada niatan ingin dipuji. Wan nikmata. Nikmat juga darimu ya Allah, tidak ada niatan ekonomi. Lakawal mulk, demikian juga kekuasaan, maka tidak ada niatan politik. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Satu-satunya ibadah yang niatnya diulang-ulang itu hanya haji dan umroh. Nah itu niatnya ikhlas, bekalnya betul-betul halal, sebab innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Maka insya Allah doanya mustajab. Nah kalau Ramadan apa? Tadi kan sama-sama dikabulkan doa-doa. Ingat, doa yang mustajab itu ada 3. Ada mustajab tempatnya, ada mustajab orangnya, ada mustajab waktunya. Kalau haji umroh mustajab tempatnya, maka yang Ramadan mustajab orangnya dan mustajab waktunya. Dan yang ketiga, kesamaan Ramadan dengan haji dan umroh, sama-sama dijanjikan sorga. Haji jelas hadisnya. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun ilal jannah. Kalau Ramadan bukan hanya dijanjikan sorga, bahkan pintunya sudah disediakan, namanya Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ketiganya. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Ade Purnama, betapa murahnya Allah memberikan kepada kita keistimewaan bulan Ramadan yang itu disamakan dengan haji dan juga umroh. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita mengadakan atau melakukan ibadah puasa di bulan atau menjalankan umroh di bulan puasa? Istimewanya seperti apa? Insya Allah Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan kepada kita semua di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim pemirsa, kita masih di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Setelah tadi Ustadz Ade Purnama menjelaskan betapa indahnya kesamaan bulan Ramadan dengan umroh dan haji. Lalu pertanyaannya, bagaimana ketika kita melakukan umroh di bulan puasa? Seberapa besar istimewanya? Insya Allah Ustadz Aswan Faisal akan menyampaikan kepada kita semua di segmen 2 ini. Inilah pemirsa, Damai Indonesiaku spesial bulan Ramadan dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau jawab salamnya seperti ini Ustadz, berarti ini benar puasa. Justru kalau jawab salamnya kenceng banget, kemungkinan puasa tapi semangat maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun kepaksa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat yang mulia kepada penceramah kita Ustadz Ade, Ustadz Sofyan, wabil khusus kepada seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One di mana saja Anda berada. Satu hal pertama yang saya ingin bicarakan untuk menggugah kesadaran kita, inilah rasanya dekat dengan Allah. Sakit perutnya, lemes badannya. Ini bibir padahal udah dimasker. Tapi tetap itu bibir lemes. Mata yang ketika pagi masih galak cahayanya, menjelang jam sekarang mulai runtuh cahayanya. Duduk pun tadi tegak, kemudian sekarang mulai membungkuk. Inilah bukti bahwa mengetuk pintu sorga rasanya seperti ini. Bu, oh masih ada. Pemirsa dan seluruh jamaah rahimakumullah. Pada momen kita pada siang hari ini, saya diberikan tema yaitu berkenaan dengan umrah di bulan Ramadan mempunyai keutamaan seperti berhaji bersama baginda Nabi besar Muhammad. Kalau bicara umrah, bicara haji, yang pernah berangkat kangen pengen balik, yang belum berangkat subhanallah meneteskan air mata. Pak, Bu, mau berangkat? Kemana? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wal ni'mata lak wal mulka lak syarika lak. Alhamdulillah. Insya Allah saya berhusnuzon kepada Allah. Rasa ini rindu, iri dengan mereka yang sekarang sudah berada di tanah suci atau yang akan berangkat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kebaikan berangkat ke tanah suci, nasib berangkat ke tanah suci menjadi bagian buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan pemirsa sekalian, seperti apa yang disampaikan oleh tema bahwa Rasul pernah berbicara dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Yaitu seorang wanita yang Rasul monitor, wanita ini belum juga berangkat ke tanah suci. Beberapa kali keberangkatan belum berangkat. Bersama Rasul pun belum berangkat. Sehingga satu ketika Rasul menyampaikan, apa yang menghalangimu untuk berangkat
melaksanakan haji bersama kami. Kalimat Rasul bersama kami. Berarti ada Rasul, ada sahabat. Ya. Menjawablah sang wanita dari kalangan Ansar, wahai Rasulullah, kami, keluarga kami memiliki 2 unta. 1 unta dipakai oleh ayah, oleh keluarga, oleh bapak dan anak. 1 lagi kami pakai untuk menyirami kebun kami yang merupakan penghasilan buat mereka. Begitu Rasul mendengar alasan yang sangat indah seperti ini, maka Rasul mengeluarkan kalimat. Rasul menangkap wanita ini punya keinginan kuat untuk berangkat ke tanah suci. Rasul menangkap wanita ini rindu melaksanakan ibadah, berhaji bersama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Fa idza jaa Ramadan, ya sudah kata Kanjeng Rasul, jika datang bulan Ramadan, fa'tabiri, maka umrahlah engkau bersamaku. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Kata Rasul, sungguh umrah saat itu, yaitu bersama kami, kata Rasulullah, fa'tabiri, ta'dilu hajjatan, lebih utama atau keutamaannya seperti melaksanakan haji. Di dalam riwayat lain disebutkan ta'dilu hajjatan ma'i. Jadi yang paling kuat mengutarakan tentang hadis umrah bersama Rasul, umrah bersama haji bersama Rasul ini adalah dari riwayat Muslim dan Bukhari. Tetapi Bapak Ibu dan pemirsa rahimakumullah, ulama ada yang berbeda pendapat. Beda pendapat tentang hadis ini. Beda pendapatnya apa Ustadz? Yang pertama, apa iya hadis ini untuk kalangan perempuan saja? Kenapa? Karena ada hadis dari Ummah Ma'qal. Beliau pernah mengatakan gini kepada sahabat, umroh pahala umroh, haji pahala haji. Rasul menawarkan kepadaku, apakah ini untuk diriku saja atau untuk kalangan masyarakat umum? Yang pertama. Yang kedua, ulama lain mengatakan bahwa ini untuk masyarakat umum dan sepakat madzhabul arba'ah hadis ini untuk semua. Yaitu apa? Melaksanakan umrah di bulan Ramadan, berpahala haji bersama Rasul. Nah, ini untuk semua menurut para sahabat. Dan seperti Ibnu Abbas beserta sahabat yang lain mengetengahkan hadis ini namun tidak melibatkan kisah tentang wanita ini. Yang mereka utamakan adalah substansinya. Kemudian selanjutnya ulama juga berpendapat bahwa orang yang melaksanakan haji, berdasarkan umroh adalah orang yang mungkin tidak mampu berhaji tapi keinginan untuk umroh, pengen berangkat lewat umroh. Kenapa? Karena belum bisa haji. Mereka akhirnya dengan umroh khususnya di bulan Ramadan. Insya Allah semuanya kita akan berangkat ke tanah suci, haji dan umrah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz Aswan Faisal tadi. Betapa ibadah umroh ini sama dengan ibadah haji yang dilakukan setiap tahun oleh umat Islam. Dan pemirsa, di segmen ketiga nanti kita undang Anda untuk juga bertanya jawab atau berinteraksi, berdiskusi dengan 2 guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dengan tema besar kita yaitu kesamaan bulan Ramadan dengan haji dan umroh. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan, dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, Anda masih Damai Indonesiaku spesial Ramadan dan kita masih bersiaran dari Masjid Al-Ikhlas Baranang Siang, Bogor. Tema besar kita tentang kesamaan bulan Ramadan dengan haji dan umroh. 2 ustadz kita telah memaparkan dengan sangat luar biasa sekali. Saya yakin ada pertanyaan-pertanyaan yang juga sangat luar biasa sekali yang sudah siap disampaikan oleh jamaah yang sudah hadir di sini. Yang pertama ada Bapak Didi yang insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Ade Purnama. Silakan Bapak Didi, boleh sambil berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barusan ada sedikit disinggung mengenai haji dan umroh.
melihat seperti sekarang ini Kota Bogor aja sudah 20 tahun lagi Ustadz ya, kalau daftar sekarang tuh kan. Bagaimana seandainya orang memilih, saya lebih baik umroh di bulan Ramadan daripada nungguin haji yang mungkin tidak jelas itu Ustadz. Terima kasih, mungkin mohon penjelasan Ustadz. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaannya karena ini sama dengan ketika logikanya disamakan dengan pahalanya dengan haji ya Bapak ya. Silakan Ustadz Ade. Iya, ini sebenarnya bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Jadi benar sekali karena bunyi hadisnya itu tadi sudah disinggung Ustadz Aswan, umrotun fi Ramadan ta'dilu hajjan ma'i. Ya, ada dua, kalau riwayat lain hanya disebut ta'dilu hajjan. Umrah Ramadan itu senilai haji bersama Kanjeng Nabi. Itu umrah Ramadan. Apalagi kalau umrah Ramadan di 10 hari terakhir. Ya, itu tentu lebih hebat lagi. Kenapa? Karena kita kemudian juga mengamalkan hadis lain tentang i'tikaf. Sebagaimana Kanjeng Nabi dalam sebuah hadisnya mengatakan, la tasyuddur rihal illa ala salasati masajid. Tidak ada bersusah payah untuk menggapainya dengan perjalanan yang berat kecuali kepada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidi Hadza kata Kanjeng Nabi yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa dan Masjidil Aqsa. Itu hadis itu oleh para ulama hadis dimasukkannya di bab tentang i'tikaf. Jadi menunjukkan tentang betapa bahwa i'tikaf itu luar biasa, apalagi i'tikaf di Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidil Aqsa. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, bagaimanapun tentu saja kalau haji bagi kita adalah kewajiban bagi orang-orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Nah, persoalannya hari ini kita dapat menemukan jawaban ternyata mampu itu tidak hanya dari sisi finansial. Karena betapa banyak orang yang harta punya, ya kan, secara fisik juga masih sehat, tapi antriannya yang terlalu lama. Ya kalau tadi 25 tahun untuk Bogor, ya mending kalau masih ada umur kan gitu. Nah sehingga pertanyaan realistis, bagaimana kalau kita memilih umroh saja? Ya tentu saja itu adalah solusi. Ya walaupun insya Allah tidak akan mengurangi niat untuk berangkat haji. Ya, jadi sekali lagi ungkapan yang Bapak sampaikan itu tepat sekali apa adanya. Hanya barangkali akan ada yang lain yang bertanya, Ustadz itu kan yang punya dana bisa umroh Ramadan. Bagaimana kami yang untuk umroh juga belum mampu? Boleh jadi karena faktor dananya yang belum ada, itu biasanya lagunya ya dana itu. Ya, atau dana sih sudah ada tapi kesempatannya. Apalagi sekarang ini setelah 2 tahun ini kan baru dibuka. Ya karena baru dibuka masih banyak regulasi dan aturan-aturan yang kalau kata Ustadz Sopen sebenarnya di sininya yang banyak aturannya. Di Saudinya sih sudah dibuat zero gitu ya. Nah bagi kita yang belum bisa berangkat umroh tetapi keinginan untuk tetap berangkat, sebenarnya ini ada cerita yang menarik. Jadi suatu ketika orang-orang para sahabat di Madinah itu mengeluh, ya Rasulullah orang Mekah mah enak, mereka bisa umroh tiap saat, lah kita. Nah Kanjeng Nabi kemudian menjawab, man tatoharo fi baitihi summa ata masjid Quba fasola fi kana ka'ajri umroh, rawahu Abu Daud. Siapa yang bersuci, berwudu, ya atau mandi, pokoknya bersuci di rumahnya, di maktabnya, di hotelnya, lalu mendatangi Masjid Quba dan sholat di sana, maka itu juga senilai umroh. Nah itu jawaban untuk orang Madinah. Orang Bogor bagaimana? Lah itu orang Madinah. Orang Bogor bagaimana? Orang Bogor ada hadis lain. Man shollal fajr jama'atan summa yaq'udu yadhkurullah hatta tatlu asyams fasholla fi rok'atain kana ka'ajril hajj wal umroh tamatan. Siapa yang sholat subuh berjamaah dengan imam, lalu duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, tunggu sejenak, lalu sholat 2 rakaat, itu juga senilai
haji, umroh sempurna, sempurna, sempurna. Rawahu Tirmidzi. Itu bagi yang tidak ada dana, bagi yang tidak ada kesempatan. Jadi jangan begini, kalau begitu Ustaz nggak perlu umroh. Ya, tiap hari aja sholat duduk di masjid, jangan pulang sampai terbit matahari. Itu benar bagi yang tidak berkesempatan umroh. Tapi kalau ada yang kesempatan, berangkat dong, karena umrah Ramadan senilai haji bersama Kanjeng Nabi, apalagi di 10 hari terakhir. Dan cita-cita haji tetap harus tertanam, ya, sampai insya Allah suatu saat Allah mentakdirkan kita. Amin. Wallahu amin. alam bissawab. Masya Allah, tetap ada azam dan juga tekad yang kuat ya Ustadz ya untuk pergi umroh dan juga haji. Nah berikutnya kami beri kesempatan untuk Ibu Ella, insya Allah nanti akan dijawab oleh Ustadz Aswan Faisal. Silakan Ibu Ella bisa sambil berdiri dan diturunkan maskernya biar jelas suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ella dari RA Al-Ikhlas. Tadi sudah materi yang dipaparkan oleh Pak Ustadz tentang keutamaan di bulan Ramadan, yaitu salah satunya tentang diampuni dosa-dosa. Nah, yang setiap manusia itu tidak luput dari dosa ya Ustadz, baik besar maupun kecil. Di sini yang ingin saya tanyakan, adakah dosa apa saja yang tidak bisa diampuni oleh Allah dan amalan apa yang bisa menghapus dosa tersebut? Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aswan. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang mungkin bisa membantu kita untuk melaksanakan yang selama ini mungkin kita belum tahu dan kita malu bertanya. Bapak, Ibu dan pemirsa yang dirahmati Allah. Setiap anak Adam, kullu bani Adam khoto'un. Setiap anak Adam itu pasti bikin dosa. Dan sebaik-baik yang berdosa, wa khairul khoto'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berdosa itu adalah yang bertaubat kepada Allah. Bapak, Ibu dan pemirsa, Allah memiliki sifat maha pengampun. Allah memiliki banyak sifat kasih sayang. Allah memiliki berbagai macam apa yang kau anggap rasa kasih di hati, Allah maha memiliki itu. Bahkan seekor harimau tidak akan pernah menyakiti bayi harimau. Padahal terkenal pemakan daging, buas, enggak peduli siapa, kecil atau besar. Tapi ketika melihat anaknya, maka lembutlah hatinya. Allah lebih sayang daripada rasa seekor harimau. Kenapa demikian? Karena Allah yang memberikan percikan kasih sayang itu. Sehingga seorang ibu tidak akan pernah mau menyakiti anaknya. Nah, Bapak, Ibu dan pemirsa dirahmati Allah. Tanpa kita sadar, segala amal ibadah yang kita lakukan dari terbuka mata ini sampai tidur, ternyata amal ibadah itu semua menjadi wasilah dan jembatan kita diampuni dosa. Termasuk dosa-dosa kecil, itu bisa hilang dengan apa? Dengan sholat 5 waktu dan sholat sunnah. Bahkan dalam sebuah hadis, kalau kita teliti satu-satu ini banyak ini. Ketika orang sholat takbiratul ihram, Allah letakkan semua dosa-dosanya pada pundaknya. Begitu dia ruku berjatuhan tapi belum jatuh banget. Ya, belum jatuh banget. Begitu dia i'tidal sujud lagi, maka berjatuhan lebih banyak dosa-dosanya. Begitu melihat hadis ini, beberapa sahabat mengatakan, jika dengan 2 rakaat saja dapat meruntuhkan dosa bagaikan daun kering yang jatuh dari pohonnya, bagaimana mungkin aku tidak memperbanyak sujud kepada Allah? Seandainya setelah sholat engkau tidak membaca apa-apa, kemudian engkau sholat lagi, maka itu sebagai pengampun dosa. Apalagi di bulan Ramadan, di mana Rasul di penghujung Sya'ban pernah menyampaikan, apapun yang engkau lakukan dari ibadah sunnah akan Allah jadikan pahala wajib.
dan pahala wajib atau ibadah wajib yang kau lakukan di bulan Ramadan, wabil khusus di bulan Ramadan, hanya berlaku di bulan Ramadan, akan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Semua ibadah ada bilangannya, bi asyri amsaliha, 10 kali lipat, 50 kali lipat, sampai ila sab'i mi'ati dhifin, 700 kali lipat. Illa siyama, kecuali puasa. Jadi Ramadan ini unik Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu kurang dapat info dari ulama guru-guru kita yang mengatakan sebenarnya dapat pahala apa sih orang puasa Ramadan? Dapat apa? Tidak banyak ada yang tahu karena memang sangat sedikit informasi dari Allah tentang ini. Kenapa? Fa innahu li, kata Allah, puasa ini milikku. Jadi begitu kita beribadah puasa Ramadan dengan menjaga rukun syarat sah dan menjauhi segala yang dilarang, kemudian selesai berpuasa Allah terima puasa kita. Fa innahu li, Allah ambil puasa kita, Pak. Tapi ingat, dalam sebuah hadis Rasul, man lam yada' qaulaz zur wal amal bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Hati-hati buat yang puasa, dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan dosa atau perbuatan menjurus kepada itu, maka katanya apa? Allah tidak punya hajat apa-apa terhadap puasamu walaupun kau lapar dan dahaga meninggalkan makan dan minum. Hati-hati, yang membatalkan puasa itu ada dua. Membatalkan secara lahir, kemudian membatalkan secara batin, yaitu pahalanya. Kam min saim, berapa banyak orang puasa cuma lapar dahaga enggak dapat apa-apa. Ada orang dulu 30 tahun gak pernah berhenti puasa, tapi gak dapat apa-apa dari puasanya. Nah ibu, kembali lagi kepada ibu, pokoknya di bulan Ramadan ini manfaatkan. Dosa kecilkah, dosa besarkah? Kenapa? Karena banyak manusia tanpa disadar melakukan dosa besar. Karena itu perbanyak membaca Sayyidul Istighfar. Terus lagi baca yang diajarkan Rasul ketika Sayyidah Aisyah bertanya, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Sebanyak-banyaknya membaca istighfar, sholat malam, teteskan air mata, doakan anak keturunanmu ibu, karena boleh jadi nasibnya tidak seberuntung dirimu. Di Ramadan ini Bapak, kau doakan mereka, Allah akan angkat kehormatan dan kemuliaan mereka. Demikian. Amin, Masya Allah, luar biasa sekali. Mudah-mudahan menjadi motivasi tersendiri bagi diri kita untuk melipat gandakan amal baik kita. Karena Allah dengan kemurahannya membagikan bulan Ramadan ini seluas-luasnya ampunan dan juga pintu taubat. Pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku di segmen 3, 4 dan 5 nanti kita masih buka sesi dialog dan juga diskusi. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, dan masih di program Damai Indonesiaku spesial Ramadan dengan tema besar kita kesamaan Ramadan dengan umroh dan haji. Saya switch sekarang, saya tukar untuk penanya, saya dahulukan dari ibu-ibu. Ada Ibu Syifa yang insya Allah nanti akan dijawab Ustadz Ade Purnama. Silakan Ibu Syifa, boleh berdiri sambil diturunkan maskernya biar lebih jelas suaranya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih pemaparannya. Sungguh membuat saya termotivasi untuk terus berikhtiar dan berdoa supaya saya bisa melaksanakan umroh di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lain. Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada amalan yang bisa pahalanya ini setara dengan umroh di bulan Ramadan. Nah itu diantaranya adalah sholat berjamaah di masjid, subuh, dan berzikir sampai fajar. Nah untuk akhwat
Nih Ustadz, kan yang fitrahnya sholatnya di rumah, mengerjakan kegiatan di rumah. Ada nggak sih Ustadz amalan yang bisa setara juga? Sementara kita bisa mengerjakannya di rumah. Atau amalan yang tadi bisa kita dikerjakan di rumah juga. Itu saja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini juga menyinggung banyak sekali ibu-ibu dan juga jamaah akhwat yang juga ikut sholat tarawih di masjid nih Ustadz. Silakan Ustadz. Luar biasa ya. Yang jelas di dalam Islam, hak untuk mendapatkan sorga, hak untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, kalau di bulan Ramadan tadi hak untuk dosa-dosa diampuni, doa-doa dikabulkan dan dijadikan sorga, sama. Ya, hak tersebut baik bagi wanita maupun bagi pria. Kan ayatnya juga jelas ya, bahwa siapa yang man kana yu'minu billah wal yaumil akhir ya, atau di ayat yang lain min dzakarin au untha ya kan. Jadi baik pria maupun wanita punya hak yang sama. Pertanyaannya bagaimana cara mendapatkan ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebelum fokus ke umrah Ramadan secara umum dulu kan, bahwa Ramadan ini memiliki kesamaan dengan haji dan umroh, tanpa bayar, tanpa ngantri, dan semua orang mampu, yaitu dosa diampuni, doa-doa dikabulkan dan dijanjikan sorga. Nah baru kemudian Ustadz Aswan menjelaskan keutamaan umrah Ramadan. Nah jadi jangan kemudian menjadi bias seolah-olah umrah Ramadan sajalah yang hebat. Tidak. Justru peluang Ramadan ini memberikan peluang yang sama, hak yang sama kepada setiap kita. Nah pertanyaan Ibu Syifa menarik, lebih spesifik. Terus amalan untuk ibu-ibu apa? Gitu. Misalnya, bukankah untuk wanita ke masjid di bulan Ramadan itu hanya diizinkan? Kalau saya melihat justru ini satu bentuk keindahan ajaran Islam, satu bentuk kemudahan dari Kanjeng Nabi. Sebagai contoh, kalau bapak-bapak kan ke masjid itu menjadi sebuah kemestian. Sampai-sampai Nabi mengancam orang yang mendengar adzan tapi tidak mau ke masjid, fa'uharriqu alaihim buyutahum. Aku akan bakar saja rumahnya. Itu untuk laki-laki. Sedangkan ibu-ibu, wanita, para akhwat diberikan pilihan. Boleh ke masjid, di rumah pun tidak mengurangi keutamaan. Jadi kalau saya melihat ini bukan diskriminasi, justru keistimewaan bagi wanita. Kalau laki-laki harus ke masjid, tapi bagi ibu-ibu boleh ke masjid, boleh di rumah. Maka kalau pertanyaannya tadi, amalan apa Ustadz bagi para wanita yang nilainya tidak akan berkurang? Jawabannya sama, karena punya hak dan kewajiban yang sama. Tapi wanita diberikan kemudahan untuk memilih. Taraweh sama keutamaannya dengan yang dilakukan laki-laki. Tapi kalau laki-laki di masjid, ibu-ibu mah boleh di rumah. Tilawah Quran, tadarus, ya kan? Boleh di rumah, boleh di masjid. Tapi di rumah tadarus malah lebih utama. Sebagaimana karena mengamalkan hadis lain, nawiru manazilakum bisolah wa tilawatil Quran. Hiasi, terangi rumah-rumah kalian dengan sholat-sholat sunnah dan baca Quran. Jadi silahkan ibu pilih amalan, mau taraweh di masjid boleh, di rumah boleh. Tadarus di masjid boleh, di rumah boleh, tapi di rumah lebih utama untuk tadarus. Ya, kemudian ibu ada amal soleh lain yang tidak dilakukan bapak-bapak. Seperti mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah. Bukankah menghidangkan sahur adalah pahalanya sama dengan sahur itu sendiri? Bukankah menyediakan berbuka? Bahkan Nabi sampai memberikan hadis lain, man aftara shaiman kana lahu mislu ajri shaimi min ghairi an yunqasu minhu syai'. Siapa yang memberikan berbuka untuk yang berbuka puasa, dia mendapatkan nilai sama dengan puasa itu sendiri tanpa dikurangi dari dia sedikit pun. Jadi ibu-ibu lebih banyak peluang amal solehnya. Di samping taraweh, tadarus, bisa menyediakan sahur, menyediakan berbuka. Ada satu lagi yang tidak bisa dilakukan bapak-bapak. Apa? Mengkondisikan anak-anak berlatih puasa. Ketika anak kita, cucu kita berpuasa sampai maghrib, pahalanya
untuk orang tuanya. Dan ketika ibu yang membimbingnya, maka khusus dia mendapatkan ibunya. Dalam sebuah hadis disebutkan kunna, kata para sahabiah itu sahabat wanita. Kunna nal abu fil masjid, kami mengajak bermain anak-anak kami di masjid ketika mereka sedang berpuasa. Maksudnya bermain di masjid itu untuk, kata orang Bogor, ngabang berangkeun, supaya tidak cepat lapar. Itu ternyata diapresiasi sehingga masuk menjadi riwayat hadis. Karena itu hadis takriri, persetujuan Nabi SAW. Masya Jadi Allah. insya Allah tidak mengurangi nilai, bahkan lebih banyak bagi para wanita. Itulah Wallahu salah satu a'lam. keagungan Ramadan, hatta yang kecil-kecil saja Sahih. Allah memberikan pahala yang luar biasa. Sahih. Masya Allah. Saya beri kesempatan untuk jamaah bapak-bapak atau jamaah ikhwan, ada Bapak Edi Wahyudin yang siap dengan pertanyaannya. Silakan boleh berdiri sambil diturunkan, boleh. Ustadz Aswan Faisal nanti yang akan menjawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ketemu kembali dengan Ustadz Aswan. Dulu pernah ceramah bareng di Kampung Anyar, Semplak Barat, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah hari ini bisa bersua, bersilaturahmi. Pertanyaan saya singkat Pak. Lebaran kapan gitu. Yang kedua, ada doa-doa khusus gak gitu untuk mendapatkan, ingin bisa melaksanakan umroh khusus di bulan Ramadan gitu. Karena kita ini sekarang mungkin ya bisa lancar dengan fulus ya, bil fulus kululus, mapi fulus kulu mampus gitu. Nah sekarang kepada Ustadz Aswan nih, apa triknya nih doa-doanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga mau Ustadz doa-doanya Ustadz. Silakan Ustadz. Justru yang saya cari doa itu. Baik, ini pertanyaan yang bagus. Untuk pertanyaan pertama, kapan Lebaran? Insya Allah 1 Syawal belum berubah. Ditunggu aja ya, ditunggu saja. Sebentar lagi kok Lebaran, tenang, masih 28 hari lagi ya. Sebentar lagi itu mah. Lebaran ditunggu, kayak sekarang mau buka puasa nungguin, pegel. Udah pasrah, memang begitu nasibnya, lapar dan dahaga. Baik, yang kedua mengenai doa. Sebenarnya tidak ada doa khusus untuk berangkat ke Tanah Suci, tidak ada. Yang pasti adalah dulu ada beberapa guru itu mengajarkan bila engkau bertalbiyah, datangi majelis-majelis walimatus safar. Jadi tetangga kalau ada acara walimatus safar, kata guru saya, datengin. Kenapa demikian guru? Karena yang walimatus safar sekarang ini adalah yang dulu ngedatengin tetangganya walimatus safar. 2 yang gampang menular. Ya, yang pertama adalah haji, gampang banget menular. Yang kedua dengki, cepet banget nularnya ya. Itu bukan ibu-ibu bapak sini yang sebelah sana. Kalau sini mah Masya Allah ya, kelihatan dari wajahnya juga bercahaya. Lampu kamera terang. Kemudian ada guru lagi mengatakan bila khatib duduk di antara dua khutbah di hari Jumat, baca talbiyah. Minimal pada hitungan ganjil sambil memohon kepada Allah. Tapi buat yang sholat Jumat jangan berisik ya, gak boleh, tetap jaga ya. Karena ada hadisnya tentang mendengarkan khutbah. Yang di rumah jangan khawatir, ibu tadi yang mulia udah menjelaskan dapat keutamaan kok biar gak sholat Jumat, tapi pahala Jumatnya dapat, doa dikabulnya dapat. Itulah kenapa buat ibu-ibu kalau lagi khutbah, lagi khatib Jumat atau acara sholat Jumat di sebelah rumah, duduk dengarkan, jangan sibuk buka sosmed melulu. Ya, WA melulu, jangan, dengerin khutbahnya, katanya mau dapat pahala. Ya, seperti yang beliau sampaikan tadi. Kemudian apa? Memohon kepada Allah di tengah gelapnya malam untuk bisa berangkat ke Tanah Suci. Ya, terus jangan pelit sama orang yang mau berangkat, minimal bagi-bagi. Pak, ini tolong Pak. Ya, nanti buat belanja di sana, doakan saya. Biasanya yang ngasih itu lebih gampang diingat pas sudah nyampe di sana dibanding yang cuma minta doa doang.
Ya, itu pun orang sebelah sana. Kalau orang Bogor sini wah keren-keren semuanya ya. Insya Allah, luar biasa Pokoknya sekali. prinsipnya gini, haji dan umroh umroh di bulan Ramadan sama dengan haji itu prinsipnya satu. Ini mirip dengan hadis kalau pengen hatam 30 juz baca kulhu 3 kali. Pertanyaannya kenapa tetap tadarus sekarang? Kenapa nggak pada kulhu aja? Ini perumpamaan. Ya, tetap berangkat umroh. Kenapa? Umroh mah memang umroh, haji tetap haji. Dan ulama sepakat ijma ya dalam Jami'us Shaghir bahwa tidak boleh dan tidak bisa digantikan satu yang wajib dengan yang sunnah. Ini sepakat ya demikian. Baik, insya Allah luar biasa sekali. Kita akan lanjutkan nanti. Masih ada satu segmen lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Baik pemirsa, Anda masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Kita sekarang cari pertanyaan dari Instagram lewat @damai_tv1. Ada Ibu Rini _Ambar. Assalamualaikum Ustadz. Apakah wanita hamil yang tidak berpuasa karena kondisi tidak memungkinkan untuk berpuasa tetap memperoleh pahala dalam menjalankan ibadah seperti yang berpuasa? Dan apakah doa-doanya diterima seperti yang Allah janjikan bagi mereka yang berpuasa? Mohon untuk dijawab Ustadz Ade maupun Ustadz Aswan Faisal. Fadal Ustadz. Baik, insya Allah nanti dilengkapi oleh Ustadz Aswar. Allah Subhanahu wa taala menggariskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang kuat puasa akan tetapi amat sangat repot sekali. Itu yutikunahu. Nah yutikunahu ini ditafsirkan dalam hadis ada 3. Yaitu asyaikhah, kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah sangat sepuh, S3 ya, sampun sepuh sangat tapi belum pikun. Ya. Terus hubla itu yang hamil. Dan murodi itu yang menyusui di luar nipas. Jadi yang sudah sangat sepuh tapi belum pikun, kalau udah pikun makan puasanya juga nggak wajib, sudah diangkat kewajiban. Yang hamil dan yang menyusui itu boleh tidak puasa, tapi bukan qadha, digantinya dengan fidyah, memberi makan seukuran porsi yang wajar ya di saat dia tidak berpuasa. Nah pertanyaannya, kalau wanita yang sedang hamil sehingga tidak puasa, dapatkah dia mendapatkan pahala yang sama seperti yang puasa? Tentu saja kalau sama banget enggak. Tapi dia bisa melakukan amalan selain puasa. Misalnya baca Qur'annya tetap, sodakoh tetap, memberi makan yang berbuka tetap, memasakkan untuk sahur tetap, ya, zikir dan istighfar tetap. Maka insya Allah selain puasa dia tetap mendapatkan nilai-nilai dan keutamaan Ramadan. Udah sampai di situ yang mulia. Silakan Ustadz Aswan Faisal. Ini kalau saya meneruskan dengan yang baru berarti saya seperti menabur garam di lautan. Karena sudah asin. Melengkapi yang sempurna enggak bagus yang mulia. Jadi ini aja ngobrol aja. Ada beberapa etika buat orang yang berpuasa khususnya apalagi kita berjilbab. Tolong jaga dirimu ketika sedang tidak berpuasa. Jangan sampai terlihat engkau tidak berpuasa. Kenapa? Karena rasa hormatmu, ta'zimmu kepada Ramadan ini jauh bahkan lebih utama buat mereka yang berpuasa tapi tidak memahami makna puasa. Cuma puasa saja meruntuhkan kewajiban tapi dia nggak paham. Cuma ada orang yang terhalang karena menstruasi atau apapun yang tadi disebutkan oleh beliau. Namun dia punya rasa ta'zim, kemuliaan yang agung terhadap Ramadan. Ini yang jauh lebih indah. Seandainya Ramadan 3 bulan dia akan puasa 3 bulan. Seandainya. Mau ibu, bapak, pemirsa puasa nambah 2 bulan lagi mau? Ditawarin pahalanya gak mau. Ada yang jawab, Ustadz sebulan aja sudah jatuh pingsan saking Udah ada yang nanya lebaran. Udah lebaran. Ya.
Itu yang rindu akan takbir mengagungkan asma Allah. Beliau itu ya. Nah, jaga etika kita selama di bulan Ramadan. Dan yang tidak kalah penting sebagai pengganti yang mungkin kita anggap kekosongan ini adalah menjaga anak keluargamu dari mereka menyempurnakan puasa, itu pun satu hal yang indah. Ingat sabda Rasul, barang siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, barang siapa yang menunjukkan orang pada kebaikan, barang siapa ini itu semua, hadis menggambarkan kita pun dapat pahala walaupun kita nggak mengerjakan amal itu. Ini Ramadan, Masya Allah Bapak Ibu, seandainya dibukakan matamu melihat cahaya Ramadan, maka cucuran rahmat Allah memenuhi alam semesta, saking hebatnya Ramadan. Saking indahnya Ramadan. Karena itu orang yang daripada dia berdosa bangun dalam keadaan berpuasa, dia tidur jauh lebih baik. Misal kalau saya bangun nih takut ngegosip, takut ngechat macam-macam bikin dosa, udah saya tidur aja, itu lebih bagus daripada yang berpuasa tapi berdosa. Ingat. Ini penting ulama. Bahkan orang yang tidur untuk menghindarkan diri dari dosa bisa disebut tidurnya jadi zikir dan tasbih. Karena itu harus banyak-banyak tidur, zikir. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang dipaparkan oleh dua guru-guru kita tadi. Betapa menjadi motivasi buat diri kita. Menjadi satu harapan besar bagi diri kita bahwa harusnya kita memanfaatkan sebaik-baiknya bulan Ramadan ini yang penuh ampunan dan juga penuh dengan keagungan. Akhirnya pemirsa, kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Ya Rabb. Itulah pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung program Damai Indonesiaku Spesial Ramadan. Jangan lupa besok insya Allah kita akan bersiaran langsung yang insya Allah akan dihadiri oleh Ustadz Abi Maki dan Ustadz Yusya Hakam dengan tema besar makna tersirat dalam kata Ramadan. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Rabb, luruskan pemahaman agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tambahan segala kebaikan bagi kami dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hadza du'a wa minkal ijabah. Rabbana barik lana fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.